badan sudah dapat asupan bahan bakar hasil olahan Chef Sobrang dan Chef Tori nih pemirsa. Sekarang saatnya trekking. Wah. Pak. Keripik pisang Facebook. Ini pemirsa jalan-jalan ke STV. Kalau mau rekreasi, mau jalan-jalan sama keluarga, jangan lupa bawa camilannya keripik pisang Facebook. Mantap ya, Pak? Kriuk. Mantap, wah. Pemirsa, pagi hari ini saya bersama Pak Sabtoyo. Beliau ini adalah ketua kelompok masyarakat pengawas. Jadi di daerah Pantai Celungkup ini ada kelompok masyarakat yang menjadi sukarela seperti itu ya Pak. Iya. Untuk merawat Pantai Celungkup dan sekitarnya. Seperti apa cerita beliau? Beliau mau mengajak saya jalan-jalan di sekitaran Pantai Celungkup untuk melihat pemandangan yang sangat bagus, melihat surga yang tersembunyi di daerah Sendang Biru, Hidden Paradise, kata Mas Sobrang. Nggak tahu dia habis makan apa bisa bilang Hidden Paradise ya. Sama juga Pak Sodik, kita jalan-jalan lihat yang lebih bagus lagi di daerah sekitar. Yuk Pak. Trekking di sepanjang pantai yang sangat indah bersama Pak Sabtoyo, Pak Sidik, serta orang dan sahabat-sahabat tercinta saya benar-benar merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan cerita-cerita dari Pak Sabtoyo tentang legenda Pantai Celungkup serta daerah Sendang Biru. Menikmati indahnya alam Indonesia, masih ditambah lagi dengan mendengar cerita dari Pak Sabtoyo. Asik kan? Pemirsa, kemarin waktu saya mau ngisi akhir pekan saya dengan jalan-jalan bersama orang-orang dan sahabat-sahabat tercinta saya pengennya pergi ke Pantai Celungkup. Tapi ternyata Pantai Celungkup itu bukan pantai tempat saya nginep camping ya, tempat kita camping semalam. Jadi Pak Sabtoyo ini mau bercerita Celungkup itu sebetulnya apa Pak? Ya. Ini Celungkup itu sebenarnya diambil dari bahasa Jawa yang dulu mbah-mbah itu mengatakan celangap. Yang dimaksud celangap itu arti bahasa sekarangnya itu adalah muara. Nah, jadi kenapa di sini disebut muara? Disinilah sebenarnya pertemuan antara aliran sungai situs tertua desa ini yang disebut Sendang Biru. Itu bertemu aliran sungai itu dengan pantai ya di tempat ini. Jadi pemirsa, ini yang namanya muara Celungkup itu ini ya. Ya. Celungkup itu dari kata celangap yang artinya muara. Pertemuan antara sungai ya Pak. Ya. Sungai di daerah sekitaran Sendang Biru. Jadi dari situs tertua, yaitu yang namanya Sendang Biru. Jadi desa Sendang Biru itu diambil dari nama sebuah sendang yang warnanya biru, yang airnya mengalir bertemu dengan air laut ya di tempat ini. Itu kan aliran sungainya, ya. Sehingga di sini disebut celangap. Celangap itu bisa diartikan muara, bisa diartikan pintu. Lawang. Ya. Tapi untuk lebih mudahnya orang akhirnya menyebutnya Celungkup. Ya. Jadi Sendang Biru itu bukan pantai yang di sana itu bukan ya Pak? Bukan. Ya. Jadi Sendang Biru itu adalah sumber dengan warnanya Sendang yang warnanya biru. Sendang yang warnanya biru. Dan aliran pertemuan sungainya bertemu di tempat ini. Jadi di Lawang, Jadi Celangap. maksudnya kalau tempat saya camping tadi malam itu namanya pantai apa Mas? Di sini Pantai Gatra. Ini Pantai Gatra ini pemirsa Ya, ini. di sana itu Pantai Gatra. Dan di ujung timur yang sering orang menyebutnya itu Pantai Sendang Biru. Sebenarnya itu adalah Pantai Rowo Tanggal namanya. Kan? Pantai Rowo Tanggal. Jadi Pantai Sendang Biru itu ya di tempat ini.
Jadi kalau daerah semuanya ini kita sebutnya apa Pak? Sendang Biru. Sendang Biru ya. Sendang Biru. Jadi pemirsa, di daerah Sendang Biru ini memang ada beberapa pantai yang sangat luar biasa cantiknya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Pulau Sempu, masih ada lagi pantai Gatra, pantai apa lagi Pak? Celungup ini. Kemudian ada Teluk Asmara. Ada Teluk Asmara. Kemudian ada Bangsong. Ada Bangsong, banyak sekali pantai yang sangat indah. Jadi buat pemirsa jalan-jalan ke STV nggak usah susah-susah ke luar negeri ya. Indonesia punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Ya, jalan kaki ya Pak. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Pemirsa, kalau pemirsa lihat belakang saya itu ada dua batu karang. Sekarang itu gede-gede gitu. Itu adalah lawang atau pintu dari apa Pak? Lawang atau pintu dari Sendang Biru itu sendiri. Jadi bahkan kayak dua batu karang ini seperti pintu gerbang. Ya, cakep. Celangap. Itu yang disebut celangap sebetulnya. Lawang, lawang. Ini perlu diketahui juga Mbak, kan di sini ada ritual tahunan ya, ada ritual tahunan yang namanya petik laut. Itu adalah selamatan nelayan untuk larung sesaji. Ya. Itu setiap bulan apa? Setiap bulan September tanggal 27. Selalu Selalu tanggal 27. September 27 September. Dan ketika larung sesaji itu dilepaskan dimanapun, maka akan minggir di tempat ini. Dimanapun sesajinya Dilepas dilepaskan pasti selalu akan kembali minggir ke ke sini. sini. Ya, minggir ke sini. Tinggal kita tunggu di sini. Ini sudah kami lakukan 3 tahun berturut-turut. Dan Selalu dapat minggir ke sini. Ya. Nah, sebelum itu kami tidak percaya. Kami diceritai oleh orang tua-tua katanya selalu minggir ke sini. Kami hanya cerita saja, tapi ini sudah saya buktikan sendiri selama 3 tahun. Ya. Pak Sabtoyo, insya Allah nanti tahun depan kalau pas ada petik laut Ya. Nah, pas ada petik laut saya ikut teman-teman dikabarin ya. Oke, Kita datang ke siap, sini. siap. Ya, saya ikut laut sesaji. Siap. Ya. Sekarang kita jalan mau lihat pantai, Teluk Asmoro. mau lihat Teluk Teluk Asmoro lewatnya Pak. langsung ke Bangsong. Kita naik bukit itu. Ya. Kita naik bukit mau ke Teluk Asmara. Nah, itu tadi pemirsa, asal muasal nama Pantai Celungup. Lanjut trekking yuk. Semilir angin laut, jernihnya air laut, tebing-tebing karang yang indah tetap setia menemani trekking kami pagi hari itu. Sungguh mempesona. Pemirsa, Pak Sabtoyo, Pak Sedik, serta warga masyarakat daerah Sendang Biru ini tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas. Jadi, kelompok masyarakat pengawas ini adalah relawan-relawan yang berjuang dengan segala daya dan upaya untuk menjaga keindahan dan melestarikan laut, hutan mangrove, serta hutan-hutan yang ada di kawasan Sendang Biru, khususnya di daerah Pantai Celungup. Mau tahu gimana perjuangan Pak Sabtoyo dan kawan-kawan? Kita simak cerita beliau yuk. Saatnya ngobrol bareng dengan Pak Sabtoyo seputar keindahan berbagai pantai yang ada di daerah Sendang. Pak Sabtoyo sebagai ketua kelompok masyarakat pengawas di daerah Sendang. Upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk menjaga pantai yang sangat masih indah, airnya masih jernih, ikannya masih kelihatan berkeliaran, karang-karangnya pun masih banyak yang hidup ya Pak. Apa yang Anda lakukan? Beberapa upaya kami lakukan, diantaranya adalah yang pertama, kita merehabilitasi vegetasi pantainya karena tingkat kejernihan dan tingkat kealamian air ini tidak lepas dari erosi yang ada di garis badan pantai. Ini yang harus kita rehabilitasi, kita perbaiki
kita tanami dan lain sebagainya. Kemudian kita tanami mangrove-nya, kemudian kita jaga pantainya. Salah satu penjagaannya adalah kalau terpaksa ada pengunjung yang datang ke sini, maka kita ajarkan pengunjung itu untuk disiplin atas sampahnya sendiri. Mereka mandiri dalam hal sampah, sehingga sampah apapun yang datang, yang dibawa, itu nanti harus melalui proses checklist di pos. Setelah proses checklist di pos, kemudian nanti diberi lembar checklist, keluarnya menyerahkan lembar checklist itu kembali ke pos dan dicek satu-satu. Ketika satu item sampah yang sudah terdaftar itu hilang, maka pilihannya hanya ada dua alternatif. Pertama, bayar denda 100 per item, atau masuk kembali ke lokasi untuk mencari sampah yang hilang. Itu salah satu upaya kami. Dan ini kalau kita lihat nanti kita juga akan proteksi beberapa spot yang terumbu karangnya masih bagus. Tapi ini masih harus kita bicarakan melalui rembuk desa yang insya Allah berjalan nanti malam. Kami mohon bantuan doa, mudah-mudahan apa yang kami rencanakan ini bisa diterima oleh masyarakat. Jadi paling tidak sampah dari kelompok kecil itu kalau sudah kita bawa lagi ke pos dan kita buang pada tempatnya. Ya. Paling tidak dari kelompok kecil ini kan akan sangat membantu ya Pak. Kemudian dan konservasi dari lautnya sendiri. Ya. Bapak tadi kan juga mengatakan bahwa ada penanaman mangrove, terus pemeliharaan dan penjagaannya pun mungkin kan juga perlu biaya ya Pak. Iya. Nah, itu dari mana Pak? Ini sementara ini kami semuanya di sini relawan. Ya. Kemudian teman-teman yang berkunjung ke sini ini biasanya memberikan donasi kepada kami ya, dan donasi itulah yang akan kami pergunakan untuk pembelian benih, untuk biaya perawatan tempat ini. Terus kemudian juga kalau sangat terpaksa kita harus membeli satu areal garap yang saat ini dirambah dan secara ilegal itu dihaki oleh seseorang. Ketika itu juga dijual, kita beli dengan dana itu, dan dari situlah kita tinggal menjaga dan membuat hutan dengan sistem bom. Jadi kita tinggal lempari ketepel, pakai ketepel ketika menjelang musim hujan, bibit-bibit itu sehingga pulih menjadi hutan. Seperti ini, ya, pakai ketepel. Iya, kita jaga. Tapi ketika lahan itu sudah dilepas, sudah tidak ada penggarapnya, ini lebih cepat pemulihan hutannya. Jadi Bapak berkata ada apa ya, semacam penguasaan lahan. Iya, secara ilegal. Maksudnya seperti apa itu Pak? Tanah ini dulu kan hutan belantara, hutan lebat. Kemudian era reformasi 1997, reformasi yang salah arah itu, ya, akhirnya masyarakat beringas menebang hutan ini, dihabiskan. Jadi bukit-bukit itu dulu hutan. Hutan. Atau ini hutan? Hutan semua Mbak. Ini yang sekarang itu ada lahan garap, pisang-pisang itu dulu semuanya hutan belantara. Jadi ditebang, dikonversi, ada yang dikonversi ke lahan pertanian, ada yang dikonversi kepada tambak, ya. Tapi pelan-pelan satu lokasi sesuai dengan kemampuan finansial kita, itu kita bebaskan, kita ganti garap, kita jaga. Dan masyarakat konsisten. Ketika itu kita beli, mereka sudah tidak berani lagi menggarap. Jadi ini karena moral ya, karena moral dan budaya mereka. Mbak lihat ini ada hutan yang masih utuh. Ini adalah bagian yang sudah kita bebaskan dari perambah. Jadi ini dulu perambah, sekarang sudah jadi hutan lebat ya, seperti ini karena perjuangan dari teman-teman relawan yang ada di sini. Jadi pemirsa Jalan-Jalan KSTV, untuk donasi masuk ke daerah pantai Celungup dan sekitarnya itu per orangnya cuma 6.000. Kalau kita dirikan tenda, per tendanya 25.000. Dengan biaya yang sangat murah, kita bisa menikmati keindahan alam Indonesia dan menjaga konservasi laut Indonesia. Jalan lagi, yuk!